Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 15 Oktober 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Brigpol Intan Anansi, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polda Maluku Utara menggelar konferensi pers terkait perkembangan insiden terbakarnya speedboat yang mengakibatkan calon gubernur Maluku Utara meninggal dunia. Kepolisian Polda Metro Jaya resmi menggelar Operasi Zebra Jaya 2024. Operasi ini digelar dengan tujuan untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas. Presiden Joko Widodo meresmikan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Peresmian diawali dengan penyerahan sertifikat elektronik yang diserahkan oleh Menteri ATR BPN kepada Menteri Sekretaris Negara. Kita ke berita pertama, Polda Maluku Utara menggelar konferensi pers terkait perkembangan insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Kabupaten Pulau Taliabu yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia, termasuk calon gubernur Maluku Utara Beni Laos. Aparat telah memeriksa 9 orang saksi dalam kasus terbakarnya speedboat ini. Pemirsa, Polda Maluku Utara menggelar konferensi pers perkembangan insiden terbakarnya speedboat di Pelabuhan Bobong, Kepulauan Taliabu. Berikut liputannya. Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol Bambang Suaryono menyampaikan rasa duka cita mendalam dari Kapolda Maluku Utara beserta jajaran atas musibah tersebut. Diketahui proses evakuasi telah selesai dilakukan oleh pihak kepolisian dengan dukungan TNI, pemadam kebakaran, dan instansi terkait lainnya. Sebanyak 22 korban telah dievakuasi, dengan 6 korban dinyatakan meninggal dunia termasuk calon gubernur Maluku Utara Beni Laos. Lebih lanjut, pihak kepolisian telah membantu dalam pemulangan jenazah ke berbagai daerah, termasuk ke Kepulauan Sula, Luwuk, Taliabu, dan Ternate. Untuk perkembangan penanganan kasus, Polda Maluku Utara telah mengamankan 4 kejadian perkara dan badan speedboat untuk dilakukan garis polisi dan status quo. Aparat telah memeriksa 9 saksi di lokasi kejadian dan juga mewawancarai korban yang selamat. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai kejadian yang terjadi. Kita juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang ada di TKP, masyarakat yang melihat, kemudian dari langkah-langkah tersebut kita sudah melakukan pemeriksaan 9 orang saksi yang sudah di BAP langsung yang sudah di BAI, kemudian sudah diperiksa dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, kemudian wawancara terhadap saksi-saksi yang lain juga. Dari para korban yang selamat juga yang luka ringan juga sudah kita lakukan wawancara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Brigda Ella bersama rekan kerja yang bertugas pamit undur diri dan salam presisi. Sementara itu, kisah heroik seorang jenderal polisi menepikan kendaraan dan menunda sementara perjalanannya demi membantu 2 orang korban kecelakaan. Berkat pertolongan cepatnya, kedua korban laka lantas dapat segera mendapatkan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Tampak 2 orang pemotor korban kecelakaan berada di bahu jalan di daerah Margonda, Depok, Jawa Barat. Kedua korban tampak terluka. Satu pemotor mengalami luka di bagian tangan dan kaki, sementara satu korban lainnya menderita luka di kepala.
Keduanya tampak menahan rasa sakit. Sosok polisi pemberi pertolongan tersebut diketahui merupakan Kapus Dokes Polri, Irjen Pol Asep Hendradiana. Naluri seorang dokter dari Irjen Pol Asep Hendradiana muncul dengan masih mengenakan pakaian dinasnya. Mantan Karumkit RS Polri ini tampak sigap memberikan pertolongan pertama kepada korban kecelakaan. Irjen Pol Asep Hendradiana terlihat membersihkan luka kepada salah satu korban. Kapus Dokes Polri tersebut juga menelpon tim petugas kesehatan Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II, di mana dalam waktu singkat sejumlah petugas Brimob kemudian datang ke lokasi untuk mengevakuasi korban kecelakaan tersebut. Berkat pertolongan cepat dari Kapus Dokes Polri Irjen Pol Asep Hendradiana, kedua pemotor korban kecelakaan tersebut segera dibawa menggunakan ambulans untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Kelapa II. Kita beralih ke informasi kriminal. Komplotan pelaku pencurian modul Base Transceiver Station atau BTS yang berjumlah 5 orang berhasil ditangkap oleh tim gabungan Polrestro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng. Sementara warga negara Tiongkok berinisial SJ alias Sun Jason yang merupakan pembeli BTS ini masih buron dan dalam proses pengejaran. Tim gabungan reserse Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan dan atau pertolongan jahat sebagai mata pencarian berupa pencurian modul BTS. Dalam hal ini, perusahaan yang menjadi korban pencurian modul BTS yaitu PT Telkomsel dan PT Indosat Ooredoo mendapati modul BTS pada 28 November 2023 yang berada di atas gedung ESDM Menteng Jakarta Pusat telah hilang dicuri. Kejadian serupa berulang pada tanggal 9 Agustus 2024 di Pejompongan Baru Tanah Abang Jakarta Pusat dan tanggal 29 Agustus 2024 di site JKP 105 Pasar Kemayoran Jakarta Pusat. Dari hasil pengembangan dan pendalaman, polisi berhasil menangkap komplotan pencuri BTS ini berjumlah 5 orang. Sementara warga negara Tiongkok berinisial SJ alias Sun Jason yang merupakan pembeli BTS ini masih buron dan berstatus DPO. Polisi mengungkap modus yang dilakukan para pelaku adalah menyamar sebagai teknisi. Barang bukti yang diamankan berupa 227 modul BTS, 13 palet modul BTS yang siap diekspor ke Tiongkok, serta alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan seperti peralatan teknisi hingga seragam teknisi. Berawal pengungkapan terhadap penangkapan pelaku 363 yaitu inisial NJ. Perannya adalah langsung melakukan pencurian di lokasi tersebut dengan menggunakan baju seolah-olah adalah teknisi dari Telkomsel, menggunakan alat-alat seperti yang ada di depan yaitu obeng dan sebagainya. Kemudian modul BTS ini dijual kepada tersangka yang saat ini masih DPO, yaitu adalah SJ alias Jason, warga negara Cina. Kemudian dengan cara bahwa barang yang sudah diambil itu dikumpulkan di sebuah gudang di daerah Serpong, Tangerang. Kemudian penyidik melakukan pengembangan pada saat di TKP di Serpong, Tangerang, melakukan penggeledahan. Jadi barang ini kemudian dikumpulkan di Serpong, kemudian dari TKP tersebut, kemudian barang ini di packing untuk dikirimkan ke Cina. Berkat keberhasilan tim reserse gabungan Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Menteng dalam menangkap para komplotan pencurian modul BTS, General Manager Tower Manajemen PT Telkomsel Tito Wicaksono mengapresiasi sinergi serta kolaborasi dalam upaya bersama menindak aksi pencurian dengan tepat. Telkomsel menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, terutama Kepolisian Republik Indonesia, rekan-rekan operator telekomunikasi dan penyedia mendarat telekomunikasi. Kami sangat mengapresiasi sinergi dan kolaborasi yang solid dalam upaya bersama untuk mengatasi aksi pencurian dan vandalisme
terhadap infrastruktur yang sangat vital bagi kelancaran layanan telekomunikasi di seluruh Indonesia. Kami sangat menyesal terjadinya aksi pencurian dan vandalisme yang secara langsung merugikan masyarakat luas. Tidak hanya dari sisi finansial, tetapi juga dari segi kualitas layanan telekomunikasi yang sangat terganggu. Aksi pencurian perangkat telekomunikasi dan perangkat lainnya bukan hanya menyebabkan kerugian material bagi operator telekomunikasi maupun penyedia menara telekomunikasi, namun juga mengganggu akses masyarakat terhadap layanan telekomunikasi yang sangat mendasar dan krusial. Telkomsel secara tegas mengecam tindakan kejahatan ini dan berharap bahwa melalui kerja keras dan sinergi dari satuan gabungan bersama aparat penegak hukum, rantai kejahatan ini dapat diputus. Para pelaku menjual barang hasil curian rata-rata 5 modul dengan harga Rp5.900.000, sehingga kerugian secara material mencapai Rp120 miliar. Para tersangka ini dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan atau pertolongan jahat sebagai mata pencaharian dalam pasal 363 KUHP dan atau pasal 481 KUHP. Dari Jakarta, Christian Hendra melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu di NTB, tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram berhasil mengamankan 2 terduga penyalahgunaan narkotika jenis sabu. 2 pelaku berinisial S dan SR diamankan aparat kepolisian saat hendak melakukan transaksi sabu pada Jumat lalu. Kasat Narkoba Polresta Mataram AKP I Gusti Ngurah Bagus Suputra menjelaskan pengungkapan ini bermula dari informasi masyarakat di mana salah satu gang di wilayah Karangbagu tersebut kerap terjadi transaksi narkoba. Saat tim Opsnal tiba di TKP pertama, ditemukan 2 orang sesuai dengan ciri-ciri dalam informasi yang diterima. Tak menunggu lama, kedua terduga pelaku langsung diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polresta Mataram. Usai menangkap pelaku, tempat tinggal keduanya pun turut pula digeledah. Dari hasil penggeledahan ditemukan 10 plastik klip kecil yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 4,19 gram. Saat ini keduanya masih diperiksa lebih lanjut oleh penyidik untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku. Narkoba Polresta Mataram pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekitar pukul 21.30 WITA bertempat di lingkungan Karangrundu, Kelurahan Betais, ada melakukan perobohan terhadap sebuah rumah yang dicurigai selama ini oleh masyarakat sering digunakan untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Dan benar saja ketika kami gerbek, kami mendapati seseorang dengan inisial AR, laki-laki, umurnya 30 tahun, pekerjaan buruh harian lepas. Dan ketika dilakukan penggeledahan, kami menemukan 5 paket sabu-sabu siap edar dan juga alat kelengkapan untuk melakukan penyalahgunaan atau menghisap sabu-sabu. Ini dia merupakan pengedar agresivitas seperti itu. Untuk sementara yang kami dapatkan informasi sebelum melakukan penggerebekan adalah yang bersangkutan sebagai pengedar dan melakukan penjualan di wilayah Sandu Baya. Untuk terkait dengan apakah yang bersangkutan residivis atau enggak, kami masih melakukan konfirmasi ke pihak Pengadilan Negeri Mataram untuk memastikan yang bersangkutan pernah terlibat narkotika sebelumnya atau tidak. Kita beralih ke Sulawesi. Polda Sulteng melaporkan perkembangan penyelidikan kasus meninggalnya tahanan di Polresta Palu. Kabid Humas Polda Sulteng menyampaikan prarekonstruksi kasus kematian tahanan tersebut akan segera dilaksanakan. Dan berikut laporan Bribtu Vindi Iriani, personel Polda Sulawesi Tengah. Halo Sobat Polri, hari ini saya akan melaporkan perkembangan terbaru terkait kasus kematian tahanan Polresta Palu, Bayu Adityawan yang menggegerkan publik. Polda Sulawesi Tengah saat ini telah meningkatkan status penyidikan terkait dugaan pelaku kekerasan yang menyebabkan meninggalnya Bayu Adityawan. 2 oknum anggota jaga tahanan, Bribda CH dan Bribda M,
Mereka telah diamankan di tempat khusus sejak tanggal 28 September 2024 selama 20 hari ke depan. Kabid Humas Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Joko Winartono memberikan perkembangan terbaru terkait penyelidikan atas kasus peninggalnya seorang tersangka yang berada dalam tahanan Polresta Palu. Hingga saat ini Polda Sulawesi Tengah telah melakukan sejumlah pemeriksaan dan akan segera melaksanakan prarekonstruksi serta gelar perkara untuk menentukan tersangka kasus tersebut. Terkait para personil yang diduga terlibat dalam pelanggaran, Kombes Pol Joko menegaskan bahwa status mereka saat ini masih sebagai terduga pelanggar dan sementara ditempatkan di penempatan khusus terkait dengan pelanggaran kode etik. Pihak Ditkrimum Polda Sulawesi Tengah telah melakukan beberapa pemeriksaan yang kemudian akan dilanjutkan dengan prarekonstruksi dan beberapa hari ke depan akan dilakukan gelar perkara untuk melakukan penetapan tersangka. Di mana para terduga pelanggar, saat ini saya katakan terduga pelanggar karena sampai dengan saat ini kedua orang tersebut masih ditempatkan penempatan khusus di penanganannya terkait dengan kode etik. Namun demikian beberapa hari ke depan setelah dilakukan penetapan tersangka, maka status yang bersangkutan akan beralih menjadi tahanan Polda Sulawesi Tengah. Namun demikian, Kombes Pol Joko juga menambahkan bahwa setelah penetapan tersangka dilakukan dalam beberapa hari ke depan, status para personil yang terlibat akan berubah menjadi tahanan Polda Sulawesi Tengah. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Bribtu Vindi Indriani dari Polda Sulawesi Tengah melaporkan. Polri mempertunjukkan simulasi sejumlah aksi pasukan khusus kepolisian saat apel kesiapan pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Informasinya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.